Ya, oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku, mari kita memuji Tuhan semua. Dan kita katakan satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Mari kita bertepuk tangan. Oh, haleluya. Rajaku menari sambil memujimu ku menari.
bersyukur karena Tuhan ada beserta kita. Mungkin saat ini saudara ada di penjara, tapi saya yakin saudara, Tuhan telah menyiapkan rencana yang terindah dalam hidup. Sebab di dalam rencana Tuhan, Tuhan menjanjikan rancangan masa depan bagi saudara. Tuhan menjanjikan bahwa damai sejahtera tercurah bagi saudara yang hadir pada siang hari ini. Kita percaya lewat pujian ini kita mampu dibenarkan. Mari kita bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Semua yang Tuhan, sebab Tuhan memberi, Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti satu yang hari kini tak melebihi kekuatan. Mari angkat kedua tangan, katakan, tangan Tuhan sedang merendah hidup, sedang merendah hidup kita. Suatu karya yang agung mulia, saatnya percayalah saudara, tiba nanti kau akan melihat pelangi kasih-Nya. Sebab Bapa di dunia ini saja tak memberikan yang terbaik kepada anak, apalagi Bapa di surga. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi engkau anak-anak muda yang hadir di siang hari. Sekali lagi kita akan pujian bahwa Tuhan kita akan memberi ular beracun bagi anaknya yang minta roti. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu katakan, kita semua yang Tuhan. Mari yang kedua tanganmu katakan, tangan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan rencana-Mu indah dalam hidup kami. Amin, amin. Sebelum kami Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami tahu Tuhan lewat firman-Mu Tuhan Kau berbicara dalam hidup kami. Lewat firman-Mu Tuhan Kau akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Walaupun kondisi saat ini COVID-19 menghantam seluruh dunia Tuhan, termasuk kami juga Tuhan mengalami dampak. Kami tidak bisa beribadah Tuhan tetap muka. Tapi kami percaya lewat firman Tuhan kami dapat dimenangkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama kita semua katakan Amin. Salam buat adik-adik semua di LP Tanjung Kusta. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan saat sore hari ini kami percaya Tuhan begitu baik dan kami boleh rasakan penyertaan-Mu sehingga hari ini boleh kami mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, bangun Kau rapi dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian 7 ayat 5. Seperti ini bunyinya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Jadi di sini yang menjadi judulnya, orang benar harus hidup bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Nuh, ya, Tuhan rindukan, bahkan Tuhan perintahkan supaya mereka, ya, hidup di dalam Tuhan. Bahkan lewat kehidupan itulah sampai hari ini orang-orang percaya Nuh itu menjadi contoh di dalam kehidupan mereka. Kita akan baca ulangi sekali lagi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi artinya Tuhan mengajak kita supaya masuk, ya, dalam bahteranya Tuhan. Artinya supaya kita percaya kepada Yesus. Jadi bahtera itu bicara Yesus, dan itulah sebabnya Tuhan mau kita tinggal terlebih dahulu di dalam Yesus. Jadi menjadi judul firman Tuhan hari ini adalah hidup di dalam kebenaran. Jadi bagi adik-adik semuanya, firman Tuhan ini bagi kita semuanya supaya kita hidup di dalam kebenaran dan kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dan itulah sebabnya kita harus yakin bahwasannya kita punya Yesus. Amin. Baiklah, yang menjadi poin pertama adalah untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, kita harus masuk dalam bahteranya Tuhan. Kalau tidak, kita akan disesatkan oleh dunia ini. Kita akan mengalami namanya masalah yang besar, dan kita akan dipakai oleh dunia ini untuk kepentingannya, dan kita akan keluar dari dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita harus masuk bersama-sama dengan Yesus dan tinggal di dalam Yesus, dan hidupmu pun akan berarti, dan engkau akan mengalami yang namanya kebenaran di dalam hidupmu setiap hari. Bagi adik-adik semuanya, mungkin firman Tuhan ini, ya, jarang kita dengar, tetapi kita harus masuk. Kita harus bersama dengan Kristus supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Itulah yang pertama, ya, masuk dan tinggal bersama dengan Kristus. Yang kedua, taat. Ya, taat. Itu ada di dalam Kejadian 8 ayat 15 sampai 18. Seperti ini bunyinya. Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama dengan istrimu. Ya, Tuhan harapkan supaya kita ketika Tuhan katakan keluar, kita harus taat keluar. Dalam arti, ya, keluar dari kehidupan yang lama
dan masuk dalam kehidupan, yaitu kehidupan kebenaran. Makanya Tuhan katakan tadi, masuk dalam bahtera, artinya kita harus terima Yesus sebagai Tuhan, keluar dari kehidupan yang lama, dan kita percaya ketika kita keluar ada Tuhan yang membimbing. Dan ketika kita berada di dalam pergaulan setiap harinya, maka Tuhan akan arahkan kemana arah hidup kita, dan Tuhan akan bawa kemana yang Tuhan mau sebenarnya. Asal kita taat. Tuhan katakan keluar, tinggalkan segala hidup lama. Yang dahulunya mungkin kita melakukan hal-hal kejahatan, tetapi ketika Tuhan mau dipakainya kita untuk pekerjaan Tuhan, kita harus keluar, kita harus tinggalkan dulu itu semuanya. Maka Tuhan akan berkenan bagi kita. Dan yang ketiga adalah di sini Tuhan mau yang ketiga adalah bergaul karib dengan Tuhan, ataupun ada hubungan dengan Tuhan. Salah satu contoh kita kenal Pak Jokowi sebagai presiden. Apakah Bapak Jokowi kenal saudara? Itu artinya berarti tidak ada hubungan. Jadi Tuhan mau ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan ketika kita sendiri, kita bisa dengar. Seperti tadi yang ketiga, bergaul karib dengan Tuhan atau ada hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan ini artinya kita boleh lihat di dalam Kejadian 6 ayat 9, apa katanya di sini? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat celah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu bergaul karib dengan Allah. Jadi benar-benar Nuh itu bergaul karib dengan Tuhan. Ataupun artinya Tuhan mengenal Nuh dan Nuh mengenal Tuhan. Jadi kita pun sebagai anak yang sudah hidup di dalam kebenaran, kita harus mengenal Tuhan. Benarkah Tuhan itu? Kita hanya bilang Tuhan itu baik, tapi gak pernah kita rasakan kebaikannya. Jadi artinya kalau kita sudah bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan kenal kita dan kita kenal Tuhan. Itu namanya bergaul karib. Makanya Tuhan memerintahkan kepada Nuh, pergi, dia pergi. Masuk, dia masuk. Artinya dia mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kita tidak benar-benar ada hubungan dengan Tuhan, itu namanya kita bukan hidup bersama dengan Tuhan, tapi hidup dengan kebenaran sendiri. Jadi diharapkan ataupun kami himbau kepada adik-adik kami semuanya, marilah kita bergaul dengan Tuhan. Lewat apa bergaul dengan Tuhan? Yang pertama, kita ada berdoa. Yang kedua, kita ada baca firman Tuhan. Ketika kamu baca firman Tuhan, kamu akan tahu Tuhan itu siapa. Ketika kamu berdoa, kamu juga bisa mengenal Tuhan itu siapa. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Dia adalah roh. Dia bisa hadir di mana saja. Ketika engkau pun bersedih, berdoa kau kepada Tuhan, Tuhan bisa hadir. Ketika kau bersukacita pun, kau juga bisa berdoa, Tuhan bisa hadir. Bahkan ketika kau renungkan bagaimana firman Tuhan yang kau dengar selama engkau ada di tempat ini, maka di situ juga Tuhan bisa berbicara, mengatakan sesuatu kepadamu. Dan kalau belum pernah kau alami namanya Tuhan, saya yakin kamu tidak dikenal Tuhan, dan Tuhan juga tidak kamu kenal. Tapi ketika kamu mengalami Tuhan, itulah namanya dikenal dan mengenal. Itu namanya bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib beda lagi. Kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan ketika kita mengalami situasi yang sulit. Kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan, seperti berbicara dengan Bapak kita
secara duniawi kita bisa bilang, Pak, aku begini. Begitulah dengan Tuhan kalau kita sudah bergaul karib dengan Dia. Jadi bagi adik-adik semuanya, ya, kita percaya akan ada waktunya yang indah, akan tiba saatnya kalian akan nanti ya masuk ke dunia yang baru, yaitu lepas dari sini kalian nanti bisa ya merasakan dan juga kalian bisa nanti dibimbing orang-orang ya yang sudah datang melayani ke tempat ini. Ya, ketika mereka tahu kalian sudah bebas, kami percaya ya, bahkan kami juga siap untuk membimbing kalian supaya kalian bisa bergaul karib, supaya kalian bisa mengenal Tuhan, supaya kalian bisa taat kepada Tuhan, dan supaya kalian juga bisa menuruti segala perintah Tuhan. Ya, jadi kami himbau, tetaplah sabar, tetaplah berkelakuan baik, ya, tetap jaga kesehatan, ya. Dan lewat ini kami sampaikan selamat menunggu sampai Anda keluar untuk menghirup udara yang bebas, bergabung dengan orang-orang yang luar biasa, dan kami tunggu kehadirannya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terpujilah nama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Kita akan tutup pertemuan kita ini. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Kami pasti tahu Engkau begitu mengasihi kami. Lewat kesempatan yang masih Kau berikan, kami boleh mendengarkan sebagian daripada isi hati Tuhan untuk kami renungkan, untuk kami lakukan. Biarlah kami tetap Tuhan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah kami Tuhan taat kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan bergaul karib dengan Engkau. Dan kami percaya lewat ini Tuhan, banyak hal-hal yang baru, banyak hal yang baik yang akan kami lakukan. Karena kami percaya kami juga adalah orang-orang yang Kau ciptakan untuk memuji menyembah Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.